Jabatan sudah 2 periode, jadi lebih kurang sudah 14 tahun saya menjabat sebagai kepala desa di Desa Paralabuan. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kepada saya, Auliani Sitompul, di program Podcast Dwi Tunggal, Pelajar Bertanya, Pelajar Bicara. Bersama saya hingga 15 menit ke depan. Langsung dari kabin siar Podcast SMK Broadcasting Dwi Tunggal, Jalan Lintas Medan, Tanjung Morawa, kilometer 14,5, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kali ini kami kedatangan narasumber penting dari Bandar Labuhan, yaitu Bapak Hajeman SH dan MH sebagai Kepala Desa Bandar Labuhan. Oke, selamat pagi Bapak. Pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, boleh kenalkan Bapak dulu dari mana, berapa lama Bapak jabatnya di Bandar Labuhan? Saya Kepala Desa Bandar Labuhan, masa jabatan sudah 2 periode, jadi lebih kurang sudah 14 tahun saya menjabat sebagai Kepala Desa Desa Paralabuan. Bagaimana sih Pak kondisi pertama kali Bapak menjabat di Bandar Labuhan tuh? Jadi kondisi Bandar Labuhan itu pada waktu itu pada zamannya 2012 ya, pertama kali saya menjabatkan diri sebagai kepala desa. Tentu ketika niatannya menjadi kepala desa, tentu harus tahu apa yang harus dilakukan. Karena yang pertama, ketika kita mau jadi pemimpin atau kepala desa, yang pertama adalah dapat menggerakkan masyarakat, kemudian mengayomi masyarakat, kemudian kita harus bisa meletakkan sebagai pimpinan, karena kita pimpinan tertinggi di Desa Bandar Labuhan dan harus bisa mengayomi masyarakat sehingga program-program itu bisa dapat didukung oleh masyarakat. Jadi program yang paling jadi prioritas di Bandar Labuhan itu apa Pak? Karena di tahun 2012 dana desa itu belum lahir, belum ada. Ya. Jadi rasa kegotong royongannya harus dipupuk pada masyarakat sehingga dalam kegiatan-kegiatan desa itu bisa dibantu oleh masyarakat sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang positif di tengah-tengah masyarakat. Bapak kan 2012 kan mau mencalonkan jadi kepala desa. Kalau boleh tahu nih, kasih bocoran dikit, apa sih visi misi Bapak supaya jadi kepala desa? Visi misi saya menjadi kepala desa adalah dengan bangun desa benah dusun, kita tingkatkan perekonomian masyarakat yang sejahtera dan religius. Karena tanpa visi misi desa sulit untuk bergerak. Karena kita visi misi itu adalah panduan untuk bagaimana caranya desa itu harus maju. Kemudian masyarakatnya harus sejahtera. Kemudian setelah sejahtera, karena masyarakat ini harus dapat diayomi dengan cara ya pendekatan secara keagamaan ini kita lakukan. Makanya ada kalimat di sana religius. Menurut Bapak nih, apa potensi terbesar yang dimiliki oleh Desa Bandar Labuhan ini? Jadi potensi desa itu memang digali, ya, memang digali bersama-sama dengan masyarakat. Karena tugas kepala desa adalah menggerakkan, ya, menggerakkan bagaimana masyarakat ini bisa bergerak. Apalagi pada masa itu di 2012 sampai dengan 2014 itu 2015 belum ada dana desa. Artinya ya dari kekurangan itu kita terus belajar ya bagaimana caranya agar masyarakat ini sejahtera. Tentu banyak upaya yang kita lakukan. Yang pertama, kita membentuk ya UKM ya masyarakat agar bisa dipasarkan untuk menambah income ya rumah tangga ya kepada ibu-ibu rumah tangga ya. Kemudian Bandar Labuhan ini ada daerah pertanian ya, pertanian dan perumahan pemukiman. Dia tidak boleh dibangunkan pabrik ya, karena di sana daerah pertanian ada larangan ya. AMDAL-nya tidak memenuhi syarat ya karena daerah pemukiman. Kemudian maka timbullah ya bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan perekonomian masyarakat. Makanya di UMKM ya kita bergerak. Kemudian karena di Desa Bandar Labuhan ada buah tahunan ya, buah tahunan yang bisa menambah income di masyarakat, yakni buah duku. Kemudian di tahun 2015 karena upaya-upaya kita yang kita lakukan
kita dinobatkan oleh Kementerian Pusat itu selain berlabuhan namanya Desa Kelor. Namanya Desa Kelor. Kelor ini memang kita budidayakan, ya, kita budidayakan di halaman-halaman rumah. Kemudian kemarin di tahun 2018 kita bekerja sama dengan PT Keloria itu menanam kelor seluas 1 hektar. Jadi kalau masalah kelor ini kita sudah dinobatkan oleh Kementerian Kesehatan Pusat secara nasional. Makanya Desa Marlabuan ini adalah menjadi narasumber nasional karena kita berinovasi. Kalau dulu kelor ini hanya dikenal sebagai untuk obat atau mengusir dedemit itu kepada orang dulu. Dedemit makanya apa, Pak? Dedemit seperti hantu, jin, Oh, untuk mengusir iya. itu. Ya, jadi kalau ada penyakit ya yang masa lalu itu tak dapat terobati, maka dipukullah dengan kelor ini. Nah, itu kepercayaan masyarakat. Nah, tapi kami berinovasi, ya, bagaimana caranya agar bisa dirubah menjadi panganan-panganan yang menyehatkan. Karena di kelor dia mengandung banyak nutrisi, ya, bisa membantu ya perkembangan tubuh anak maupun manusia, ya, terutama misalkan anak kurang gizi. Karena memang ini terjadi di 2015 itu ada masyarakat Desa Marlabuan, ya, balita yang terkena gizi buruk. Nah, makanya kebetulan saya sekolahnya ya STM Kimia, kemudian istri juga guru. Jadi kami berkolaborasi bagaimana caranya agar anak tadi yang kurang gizi bisa mengkonsumsi kelor. Makanya kita upayakanlah yang merebus kelor, ya, kemudian sopnya sop kelor. Alhamdulillah ya setengah bulan pulih, ya, pulih. Anak tersebut pulih dengan kelor ini karena dia kaya protein dan nutrisi. Nah, kemudian tak diragukan lah. Makanya kalau anak atau ibu-ibu yang melahirkan yang kadang-kadang kurang asinya, kalau Dan dulu kelor. kepercayaan orang hanya minum air nira atau daun katu. Daun kelor ini dapat membantu menambah ASI bagi ibu-ibu yang baru melahirkan. Itu daun kelornya ditumbuk atau dimakan gitu aja? Jadi kelor ini ada yang dikeringkan untuk jadi teh, ada juga yang dibuat diproduksi jadi tepung. Kemudian kita juga mengolah panganan itu dari makanan-makanan kering dan basah. Jadi ketika ada event di desa, kecamatan, provinsi maupun nasional, kita tetap diikutkan. Ya, UMKM kita ini diikutkan. Kemarin 2 tahun yang lalu itu ada acara besar BUMDes ya nasional, itu dibuat di Pulau Bintan. Nah, kita diundang oleh Bapak Menteri Desa untuk bisa membawa kelor kita. Karena kelor ini memang Sumatera Utara satu-satunya ya yang dinobatkan oleh Menteri Kesehatan Pusat itu ya Desa Marlabuan. Jadi selain Marlabuan, nama desanya bisa juga disebut Desa Kelor. Dan kelor ini selain dibuat jadi berfungsi untuk anak bayi, untuk sup-sup ibu hamil, ini daun kelornya diproduksi gimana lagi tuh, Pak? Artinya kalau kita sekarang semua kita lakukan karena memang ini sudah dibudidayakan. Jadi kalau adik-adik mau datang ke Marlabuan, nanti mau diperkenalkan kelor, itu memang sudah ada tempatnya kita buat. Apalagi di rumah saya sebagai kepala desa, emang kelor itu sudah tumbuh, kita budidayakan. Ini supaya ini bisa tertular kepada masyarakat yang akan datang karena kaya akan protein. Boleh lah Pak, nanti minta alamatnya siapa tahu bisa dapat gratis sama dukunya. Ya, siap. Ya. Oke. Bagaimana upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bandar Labuan, Pak? Banyak pola dan cara yang kita lakukan karena daerah kita daerah pertanian. Maka di ketahanan pangan ya pada waktu itu kita support ya kepada masyarakat yang bertani, kita buatlah kelompok-kelompok tani. Kita membantu bibit sayur-sayuran, kemudian pupuknya juga dibantu oleh pemerintah desa ya untuk bisa dirasakan oleh para kelompok tani. Ada nggak Pak perubahan dan kemajuan di desa Bandar Labuan tuh? Ya, nampak signifikan karena dulu desa kita ini desa tertinggal di 2012. Ya, yang sekarang kita sudah memasuk desa mandiri. Jadi sekarang kita sudah 3 tahun itu desa maju. Ya, desa maju. Desa Bandar Labuan adalah desa maju. Tertinggal. Kan dia tertinggal nih 2012. Cara dia maju tuh kayak mana? Dengan produksi dukuni atau gara-gara kelor atau ada hal lain? Artinya
kita mengajak semua lini masyarakat dan tokoh masyarakat lembaga desa untuk bergerak. Karena minimnya bantuan pembangunan di desa, makanya kita memamparkan dengan cara gotong royong. Ya, semangat masyarakat itu memang kita kobarkan dan kita gerakkan sehingga masyarakat bersemangat. Sebab sepintar apapun pemimpin, sepintar apapun kepala desa, ketika programnya tidak didukung oleh masyarakat, tentu hasilnya nol. Semua harus kerjasama dengan masyarakat. Berarti semua peran penting lah, penting, sangat penting, supaya desa ini lebih maju lagi gitu. Karena kan tadi saya bilang penting nih, peran masyarakat seberapa penting sih Pak dalam pembangunan Bandar Labuhan nih? Ikut andilnya masyarakat itu berpartisipasi. Misalkan di tahun 2012 saya membangun bedah rumah yang tak layak huni, yang bantuan dari pemerintah Kabupaten Serdang itu hanya 5,5 juta, hanya 5,5 juta bentuk bahan, tapi kita bisa buatkan dengan cara gotong royong GDSM pada masa itu sesuai dengan visi misi Bapak Bupati, Bapak Amri Tambunan almarhum, ini bisa kita jalankan. Kita bisa membangun 4 rumah. Oh bagus. Jadi ada nggak rencananya tahun depan buat itu lagi? Jadi sampai sekarang Bandar Labuhan alhamdulillah tetap eksis membangun bedah rumah, karena kita di 2017 kita membuatkan rumah swadaya kepada masyarakat. Ini semuanya masyarakat digerakkan, digerakkan bergotong royong. Bagi para masyarakat yang punya rezeki lebih, dia akan memberikan bantuan untuk bisa memberikan rumah kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi dari 2017 sampai saat sekarang ini kita sudah bangunkan rumah swadaya sebanyak 10 rumah. Oh banyak. Bagaimana cara pemerintah desa menampung aspirasi dan keluhan warga? Untuk menampung aspirasi, karena adanya lembaga BPD, artinya keluhan masyarakat itu bisa dimusyawarahkan lewat kepala dusun dan lembaga desa BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Ada nggak Pak tantangan terbesar Bapak saat Bapak jadi kepala desa menghadapi Bandar Labuhan nih? Sebenarnya kebetulan saya lahir dan besar sampai tua di Bandar Labuhan, artinya saya mengetahui watak watak masyarakat itu seperti apa. Artinya kendala-kendala itu alhamdulillah dapat kita musyawarahkan dan terselesaikan. Karena niatan kita menjadi kepala desa adalah membangun desa. Tadi kan kita udah membahas tentang tumbuhan yang dihasilkan oleh Bandar Labuhan, bangunannya. Sekarang coba kita alihkan dikit ya Pak. Bagaimana sih Pak kondisi pendidikan di Bandar Labuhan? Yang saat sekarang ini alhamdulillah, karena tempat-tempat pendidikan di Desa Bandar Labuhan hampir di setiap dusun ada. Ya kebetulan kita mayoritasnya Islam di sana. Jadi taman-taman pendidikan Islam itu tersebar. Baik pribadi, berbentuk yayasan, pesantren, sana ada semua. Lengkap kalau untuk pendidikan. Itu kan lengkap nih Pak. Desa gimana sih cara ngedukung generasi muda di Bandar Labuhan tuh Pak? Jadi kita membentuk karakter masyarakat itu lewat Karang Taruna. Karang Taruna ini adalah membantu pemerintahan untuk bagaimana supaya para remaja-remaji ini kreatif. Di samping Karang Taruna juga ada remaja masjid, itu terus kita lakukan pembinaan sehingga para remaja tersebut mereka positif dalam arti kata karena kita memberikan pelatihan kepada para pemuda-pemudi. Kemudian perlu diketahui bahwasanya kita masuk desa bersinar, anti narkoba. Jadi ini kita juga anti narkoba ini eksis sampai sekarang. Bahkan ketika kegiatan nasional kita mewakili desa Bandar Labuhan, kepala desa itu mewakili seluruh Indonesia. Yang kemarin kita berangkat ke Ponggok. Di mana tuh Pak? Ponggok itu di Klaten, Jawa Tengah. Itu desa BUMDes terbaik secara nasional. Tadi kan Bapak bilang kan ada Karang Taruna nih. Itu dia untuk laki-laki atau campur dengan perempuan? Karang Taruna ini sama seperti remaja masjid. Ada perempuan, ada laki-laki. Karena yang masuk di Karang Taruna itu usianya 42 tahun ke bawah. Berarti campur lah ya Pak? Ya.
Baik sahabat Duita, nanti kita lanjut lagi bincang santai bersama Bapak Kepala Desa Hajeman SHMH. Kita break sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama saya si Imut Auliani Florites Tompul. Bye-bye. Hai sahabat Duita, masih bersama narasumber kita Bapak Hajeman SHMH selaku Kepala Desa Bandar Labuan Tanjung Morawa. Dan bersama saya juga si Imut dan si cantik ini. Oke Bapak, kita lanjut saja pertanyaan yang tadi yang tertunda itu karena kita lagi istirahat tadi. Oke. Bagaimana sih Pak upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal di Desa Bandar Labuhan? Untuk kearifan lokal pemerintah desa, karena banyaknya seni budaya, karena memang di Bandar Labuhan itu terkenal dengan suku Melayunya, maka kita bukakan wadah untuk budaya, tari-tarian dan pencaksilat ya Bandar Labuhan. Ini juga ketika ada kegiatan dari kabupaten tetap kita tampilkan. Itu tampil udah di mana aja Pak? Jadi tampilnya sudah di kabupaten juga sudah tampil waktu sedang, kemudian ketika ada penyambutan tamu kita tampilkan. Karena memang ya 2 tahun yang lalu saya juga berkaitan dengan rumah kelor ya, kelor ini saya bukakan itu seperti tempat penampungan kelor, kita bukakan rumah kelor yang langsung diresmikan oleh Pak Bupati Kabupaten Serdang. Berarti ini bebas nih siapa aja yang masuk? Silakan. Saya boleh lah. Siapa tahu nanti bisa bawa ke rumah, kan mama senang. Oke, apa perangkat desa dalam membantu jalannya pemerintahan desa Bandar Labuhan nih Pak? Jadi perangkat desa ini kan yang dikatakan perangkat desa adalah staf desa. Ya, staf desa, di situ ada KU keuangan, ada sekdes, KU pemerintahan dan KU pembangunan. Kemudian ditambah dengan kepala-kepala dusun. Jadi tentu saya menggerakkan bersama-sama dengan perangkat desa ketika apa yang menjadi program untuk bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat paham dan tahu apa yang mau kita lakukan. Karena yang jelas di setiap bulan itu kita lakukan gotong royong. Kalau saat sekarang ini Jumat bersih ya, untuk memadukan antara pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat. Tadi kan kita udah bahas daun kelor aja nih Pak. Coba saya mau naik dikit nih. Buah duku dikenal sejak kapan di Bandar Labuhan Pak? Jadi memang buah duku ini dikenal di Bandar Labuhan sejak tahun 70-an. Ya, pada masa itu masih mengandalkan tanaman itu tumbuh sendiri yang dibawa oleh kelelawar. Tapi di kelelawar. Tahu kelelawar enggak? Tahu, tapi gimana caranya? Jadi dia makan buah duku, ya bijinya jatuh. Karena tanah kita tanah subur, jadi tumbuh. Ya, maka di tahun 80-an seingat saya mulailah para orang-orang tua itu membibitkan pohon duku. Jadi yang sekarang ini kalau dihitungkan tahun 80 ya, berarti sudah berusia berapa itu? 40-an. 40 tahun lah. Ya, sudah 40 tahun. Makanya sekarang buahnya itu sangat luar biasa. Makanya Desa Bandar Labuhan ini penghasil duku yang manis, ya. Manis. Berarti kan kemarin tuh musim duku kan? Berarti itu dari Bandar Labuhan semua. Oh, tak kirain dari luar-luar. Tandanya kalau Bandar Labuhan dukunya manis. Iya, memang manis. Banyak juga pohon-pohon duku di luar Kecamatan Tanjung Morawa. Ya. Nah, tapi mungkin rasanya berbeda. Insyaallah yang punya kita rasanya manis. Boleh dicoba. Boleh dicoba. Berarti keistimewaan dari Bandar Labuhan ini apa Pak dibanding dengan daerah lain? Yang pertama, kita penghasil duku itu buah tahunan. Nah, kemudian kita juga punya yang namanya TPS 3R. Apa itu, pengelolaan sampah. Ya, jadi untuk daur ulang. Makanya sekarang kita mempersiapkan dengan pemerintah kecamatan kabupaten untuk menjadikan desa ini ya desa bersih daripada sampah. Ada nggak Pak dukungan dari pemerintah untuk petani duku di Bandar Labuhan? Sebenarnya ya melalui desa, karena adanya dana desa, ya kita ketika di tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 itu kita membagikan 2025 kita membagikan pupuk yang untuk masyarakat agar
tumbuh-tumbuhan dan pertanian itu ya berbuah, kemudian hasilnya baik. Artinya peran desa lah, ya peran desa. Kalau boleh tahu nih Pak, ini kan Bapak bilang kan dukunya manis-manis. Itu karena ada pemupukan nih. Bolehlah dibocorkan dikit aja. Pupuknya ini dari mana Bapak olah? Pupuk ini ada pupuk organik. Karena kita kan ada TPS 3R, kita mengelola pupuk organik. Iya, Ya, sampah itu digiling. Oh, ya, iya. kemudian ada yang dipilah-pilah ya bagi masyarakat untuk menambah ekonomi masyarakat rumah tangga. Maka kita bentuklah KSM itu ya untuk bisa menampung persampahan yang ada di Bandar Labuan, yaitu TPS 3R. Saat musim panen duku nih, bagaimana dampaknya bagi perekonomian masyarakat desa Bandar Labuhan? Ketika musim duku tentu income masyarakat itu bertambah ya, karena banyaknya pengunjung yang hadir ke Bandar Labuhan untuk membeli duku. Nah, jadi perekonomian masyarakat itu meningkat. Berarti itu hampir semua rumah bisa menjual duku itu. Ya, karena memang tanaman duku ini sudah membudaya di Bandar Labuhan. Iya. Makanya kalau panen raya bisa sampai ribuan ton keluar dari Bandar Labuhan. Mantap. Apa Bandar Labuhan pernah nggak sih Pak ikut promosi di luar daerah atau event tertentu gitu? Ya, di tahun 2013 kita ikut lomba desa ya di administrasi. Pada waktu itu kita juara Sumatera Utara. Kemudian di tahun 2018 kita mengikuti lomba lagi, yaitu UP2K PKK. Apa itu Pak? Usaha masyarakat, meningkatkan UMKM. Jadi kita juara 1 Sumatera Utara di 2018. Nanti itu kan 2018. Ada nggak event-event lainnya nanti di tahun ini? Kalau misalnya ada Bapak ikut serta gitu membawa Yang saat sekarang ini karena banyaknya desa di Kabupaten Serdang, karena tercatat 380 desa, artinya bergantian kita memberikan kesempatan kepada desa yang lain untuk bisa berkarya. Kalau kita pertahankan terus ikut, sanksinya takutnya nanti desa yang lain nggak kurang semangat dia kan. Bapak bilang tadi duku ini manis. Berarti menurut Bapak nih dibandingkan dengan daerah lain gimana rasa dukunya? Karena mungkin kultur tanahnya yang berbeda, sehingga di luar kecamatan Jumurawa yang kadang menganggap dukunya kurang manis. Ini semuanya ya anugerah dari yang kuasa, ya anugerah dari kuasa. Di Bandar Labuhan itu alhamdulillah sampai saat ini dukunya sangat manis. Seperti aku. Adakah inovasi olahan dari buah duku yang sedang atau akan dikembangkan oleh masyarakat lain, Pak? Jadi duku ini memang kalau yang buah super itu sudah ditampung oleh swalayan Prastagi. Ya, memang sudah dapat sertifikat. Ya. Oh, mantap. Jadi buah-buah duku yang okulasi sambung itu memang buahnya super besar. Itu pemasarannya di toko buah Prastagi di Medan. Sejak kapan Pak buah duku ditanam di desa Bandar Labuhan? Mulai penanaman itu seingat saya di tahun 70-an ke atas, ya sampai dengan 80, ya. Yes. Itu dilakukan pembibitan, ya, untuk menanam di lahan masing-masing masyarakat. Berarti Pak, kalau buah duku ini udah ada dari lama, ada nggak Pak sejarah buah duku di Bandar Labuhan dan kenapa pohon ini dulu kebanyakan ditanam di Bandar Labuhan, kenapa nggak ada di daerah lain? Sebenarnya kemauan masyarakat, kemauan masyarakat yang kadang-kadang kultur tanahnya tak sesuai ya. Makanya kultur tanah di Bandar Labuhan itu cocok dengan ditanamnya duku. Nah, akhirnya yang sekarang ini yang merasakan anak cucu lah, ya, yang ada di desa Bandar Labuhan menikmati buah manis yang ada di desa Bandar Labuhan. Berarti nanti saya nyolong tanahnya aja supaya bisa nanam. Apa peran media sosial atau konten digital dalam perkenalan desa Bandar Labuhan kita ini, Pak? Dengan adanya medsos ini sangat menguntungkan bagi masyarakat sekarang karena bisa mempromosikan ya baik di Instagram, ya TikTok, kemudian FB, di WA, ini sangat terbantu untuk bisa memasarkan buah-buahan maupun pangan-panganan yang diproduk oleh desa. Kalau boleh tahu apa nih Pak Instagramnya? Nama Instagram Bandar Labuhan. Ya Bandar Labuhan. Bandar Labuhan. Bandar Labuhan. Nanti kalau misalnya bisa klik. dicari Ya. ada paling atas. Ya. Oke. Bandar Labuhan.
Baik sahabat Dwita, kita sudah di penghujung segmen kedua. Kita istirahat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di podcast Dwi Tunggal, belajar bertanya, belajar berbicara. Sahabat Dwita, masih bersama saya Auliani Florenta Sitompul, si Imut, dan bersama Bapak Ganteng, Bapak Kepala Desa Bandar Labuhan, Hajeman. Menurut Bapak nih, apa arti kepemimpinan di tingkat desa? Makna kepemimpinan di tingkat desa itu adalah karena kita sebagai pemimpin harus menguasai apa yang harus kita pimpin. Karena memimpin masyarakat itu berbeda dengan pendidikan di sekolah. Makanya ketika menjadi kepala desa harus bisa mengayomi masyarakat. Ketika pemimpin tidak bisa mengayomi masyarakat, maka ini akan tidak terjadi hubungan yang harmonis. Tapi ketika memimpin bisa mengayomi masyarakat, ya mudah-mudahan bisa dapat melakukan hal yang terbaik di masyarakat. Bapak dengan masyarakat Bandar Labuan akrab nggak? Insya Allah akrab. Kalau akrab, kasih dong Pak sedikit pesan untuk masyarakat agar bersama-sama membangun desa ini jauh lebih baik lagi. Yang jelas ketika adanya kegiatan masyarakat, misalkan di hari-hari besar Islam, kemudian tentu di hari-hari yang biasa dengan masyarakat, yakni misalkan perwiritan, ya kemudian ada kemalangan, kematian, ya kita ya harus hadirlah di sana di tengah masyarakat agar terayomi. Tuh dengar tuh, kan Bapak tadi udah ngasih pesan nih untuk masyarakat di Desa Bandar Labuhan. Coba kasih Pak sedikit harapan Bapak untuk Bandar Labuhan dalam 5 dan 10 tahun ke depan. Apa gitu harapan Bapak? Jadi harapan saya untuk masyarakat 5 tahun ke depan ini harus bisa meningkatkan sebuah perekonomian, kemudian adaptasi dengan perkembangan zaman. Ini harus terus terikuti, terupdate sehingga kita tidak ketinggalan ya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ini harus nyambung dia ya. Baik program-program Kabupaten Serdang ya, kita harus dukung visi misi Pak Bupati sehingga dapat tersinkronisasi ya, pembangunan ini semakin baik dan semakin bagus ke depannya. Ada harapan ke depannya agar Duku Bandar Labuhan bisa jadi ikon atau produk unggulan Pak? Yang pasti ketika masyarakat dapat merawat tumbuhan tersebut ya, dengan bagaimana caranya agar Duku ini dapat dipertahankan, karena memang dengan tingkat pertumbuhan masyarakat ini yang kadang-kadang bisa merusak. Ya bisa merusak, bukan arti kata misalkan ya ada seseorang yang punya pohon duku tapi karena anaknya sudah berumah tangga harus buat rumah, maka akan dikorbankan ya pohon duku tersebut. Makanya sebenarnya pohon duku itu ya tumbuh baiknya itu dia dihutankan. Ya dihutankan. Maka rata-rata pohon duku kalau di depan rumah kebanyakan persentasenya dia mati. Karena pohon duku ini sensitif. Ya sensitif dengan cuaca. Misalkan panas saja pun itu bisa gagal panen, kemudian ketika dia hujan saja juga bisa gagal panen. Apalagi kalau panas tiba-tiba hujan, duku akan rusak, pecah. Oke. Berarti ikon dan produk unggulan Bandar Desa ini dukunya harus disatukan gitu kayak hutan, nah gitu. Oke. Ada nggak Pak pesan dari Bapak untuk generasi muda yang mau ikut melestarikan dan mengembangkan komoditas duku di Desa Bandar Labuhan kita ini? Sebenarnya yang saat sekarang ini kan sudah banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa dibudidayakan. Apalagi ya saat sekarang ini ketika buah-buahan itu bisa menghasilkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat, ya kemudian manfaatnya saya pikir lebih baik ya menanam buah-buahan lah ya, supaya ada nampak hasilnya dibandingkan apabila kita nanam pohon yang tak punya hasil ya, kemudian bisa mengakibatkan ya kebakaran. Misalkan pohon-pohon yang sekarang ini di pinggir-pinggir jalan ya, apalagi sekarang kita sudah menggunakan tegangan tinggi ya, tegangan tinggi itu sangat sensitif ya ketika mengenai
kabel listrik ini mungkin menjadi fatal, bisa terjadi kebakaran. Dengar tuh, harus ikut berpartisipasi biar duku ini makin besar, makin lebar. Saya tukang makan aja. Oke sahabat Duita, sampailah kita pada akhir bincang santai kali ini. Terima kasih untuk Bapak Haji Eman SHMH sudah mau membagi cerita sedikit tentang Bandar Labuhan dan duku dan daun kelornya. Saya, Auliani Florentius Tompul, si Imut, pamit undur diri. Bye-bye.